Eropa lah, sebagian besar Eropa itu kan mengalami dark age itu. Iya kan? Bukan Katolik. Emang Kristen salah? Ya nggak salah, tapi kan di dalam gini loh, maksud gua ini. Makin sini kayak perubahannya tuh kan menurun. Jadi gua pribadi tuh kecewa banget gitu. Selamat datang teman-teman untuk pecinta baju garis-garis. Di sini kita akan membahas tentang sekelumit sejarah Islam, yaitu tentang mengenai kemunduran Islam dan konflik-konflik seperti negara barat ikut campur. Gua ini pernah kayak nyari tentang Arab Spring, tapi itu kayak lebih ke mundurnya peradaban Islam sih, kayak mundurnya peradaban sejarah Islam. Oh, Arab Spring ya. Arab Spring tuh kalau nggak salah ini. Iya, emang banyak konflik-konflik yang terjadi di Jazirah Arab sih sebenarnya di situ. Dan apa sih kesan lu mempelajari pertama mempelajari peradaban Islam? Kesannya sih gue kayak kecewa gitu aja sih, soalnya dulu itu kayak punya kekuatan besar yang bisa menguasai 3/4 dunia kayak gitu. Cuman sekarang bisa kayak mundur gitu, turun drastis gitu, kayak agak kecewa aja sih. Ya emang gitu sih. Dan itu sebenarnya juga meliputi beberapa faktor. Turunnya itu enggak langsung dari Islamnya atau gimana, itu enggak, tapi itu dari faktor internal, eksternal juga ada itu. Dan ya siapa lagi, kita tahu kan yang suka ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan apa itu dalam masalah-masalah konflik di negara itu, kalau enggak siapa lagi kalau bukan situ kan? Ini ya siapa Ya. Nggak tahu sih. Itu sudah menjadi rahasia umum kan buat kita sekarang. Ya kayak contohnya itu sekarang ya kayak konflik di Israel Palestina itu kan juga Iya, mereka ikut-ikut dan ya gitulah. Ya tadi kan kayak penyebabnya tuh ada banyak, kayak ada eksternal sama internal. Nah itu kayak gimana? Ya penyebabnya internal, eksternal itu kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya itu, dia itu menyebutkan ada kemunduran pemerintahan. Di situ termasuk ada kolusi, nepotisme, korupsi. Jadi pejabat kesultanan itu dari tahun ke tahun itu meninggalkan ajaran Islam yang benar gitu loh. Jadi ya gimana, itu internal. Dan eksternalnya itu ya campur tangan dari negara-negara barat. Dan ada tuh pihak Zionis Yahudi itu, si Theodor Herzl itu minta pertemuan dengan Sultan Abdul Hamid II. Nah itu untuk ini meminta si kaum Yahudi itu ditempatin di Palestina. Nah itu termasuk penyebab eksternal. Nah itu kayak awal-awal konflik Israel sama Palestina. Ya itu termasuk konflik awal banget dari Palestina dan Israel, itu dari situ gitu. Tapi kenapa tuh kayak orang Zionis tuh mau menempatin ke Israel, kayak ke Palestina, maaf. Ya karena apa? Palestina itu kalau orang Zionis sendiri pakai dasar kitabnya yang namanya Tanah. Nah, Tanah itu kan di situ, atau Taurat, Turah itu dari kalangan Yahudi itu percaya bahwa tanah yang dijanjikan itu termasuk Palestina itu. Dan sebenarnya lebih besar lagi itu, nggak cuma Palestina, nantinya sampai Lebanon, sampai ini mana itu Mesir. Nah itu karena dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil itu tanah itu yang dijanjikan. Iya. Tapi kenapa malah Israel milih ke Palestina? Ya karena Palestina itu apa ya, pusat dari tanah itu, karena ada Masjidil Aqsa gitu loh. Nah itu Palestina ingin dikuasai oleh Israel dengan cara yaitu pertamanya ingin orang-orang Yahudi itu bertempat tinggal di situ,
buat mukim karena gusur dari Eropa, dari Ethiopia, dari mana itu digusur, diusir, terus mau bermukim di situ. Itu pada saat pemerintahan Abdul Hamid II gitu. Ya kan ini apa tuh, kan nggak mungkin kan kalau Israel tuh berani tanpa dukungan dari negara lain. Ya itu jelas karena termasuk negara-negara superpower emang mendukung Israel, termasuk Inggris, Amerika itu kan, Perancis juga mendukung Israel karena ya Israel sendiri banyak berkecimpung di pemerintahan situ, di pemerintahan Amerika, di pemerintahan Inggris. Dari dulu itu sudah memasuki pemerintahan yang emang apa ya, krusial lah di situ, di pemerintahan itu krusial banget, kayak seperti ini pembuatan undang-undang itu termasuk orang-orang Yahudi itu termasuk di dalam situ gitu loh. Tapi kenapa kayak orang Zionis tuh diusir dari Eropa tadi? Ya karena kebanyakan orang Yahudi itu suka membuat olah dari zaman dulu, dari zamannya Nabi Musa pun memang orang-orang Yahudi itu seneng banget gitu loh bikin ulah di negara gitu loh, di negara orang, di kesultanan, di manapun bikin ulah. Jadi orang-orang Roma dulu itu nggak suka sama orang Yahudi dan akhirnya ya diusir karena gitu. Semau sendiri gitu. Iya, semau sendiri. Kalau nggak salah ini ya kan, kayak awal mula uang kertas tuh kan dari itu orang Yahudi. Iya, jadi itu perubahan besar di Inggris. Jadi Inggris itu dari mulanya Dark Age, ya Eropa lah, sebagian besar Eropa itu kan mengalami Dark Age itu. Iya kan, langsung bisa ubah ekonomi banget kan itu kan. Iya. Nah itu termasuk orang-orang Yahudi itu termasuk berkecimpung di situ, makanya kayak bangsa Eropa itu sangat memfasilitasi orang-orang Yahudi di dalam pemerintahannya pun. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi itu sangat pinter dulu ngotak-atik ekonomi global lah gitu. Oh berarti kayak nyambung aja sih kalau sampai sekarang kayak Israel banyak didukung sama negara barat. Soalnya ya kayak kita lihat sejarahnya aja gitu, mereka bisa ngubah ekonomi itu, negara-negara barat bisa ngubah drastis gitu kan. Iya, nah gitu. Ya tadi kan kayak menurunnya peradaban Islam tadi kan karena faktor pemerintahnya yang tidak memegang teguh ajaran Islam. Nah, kalau tahu gimana tuh, kenapa bisa kayak menurun gitu loh, mereka memegang Islam yang benar-benar Islam kayak gitu. Kan dulunya juga kuat banget kan Islam, kenapa bisa kayak semakin kesini tuh Islam semakin lemah kayak gitu? Nyalain dulu. Oke. Nah gimana? Pertama itu ini pas zaman Golden Age Islam itu, wah ini benar-benar di atas nih Islam, tinggi banget sampai menguasai 3/4 dunia. Nah, iya kan itu keren banget kan. Iya, jadi di situ banyak ilmuwan Islam yang menemukan ilmu astronomi, menemukan ilmu kedokteran. Bahkan Ibnu Sina pun sekarang kitabnya itu masih dipakai sama kedokteran barat gitu loh. Tapi ngapain sih kok bisa turun? Bahkan sekarang wah kayak gimana ya? Munafik banget tuh, kayak mereka tuh memakai kitab-kitab yang yang ditemuin sama orang Islam, tapi kayak seakan-akan mereka tuh menyerang anjir. Ya gimana nggak gitu kan, ya tau lah siapa yang di belakang barat kan. Iya. Ya. Nah jadi setelah itu tinggi Islam, terus di sisi lain di barat itu mengalami Dark Age atau zaman kegelapan, itu tahun-tahun kegelapan. Di situ wah ekonomi sulit dan sebagainya, bahkan banyak kayak
pandemi di barat itu banyak yang mati, tewas gitu kan. Nah, dari situ orang-orang barat mempunyai pemikiran, wah kalau kita itu ini mendalami agama sama di bidang sains itu nggak akan ketemu itu. Nah gitu kan orang-orang barat, makanya Jadi mereka memfokuskan sama satu itu. ya sama satu tujuan. Jadi orang barat itu memfokuskan ke bidang sainsnya daripada ke agamanya. Jadi meninggalkan agama untuk fokus ke sains. Nah, gitu. Ya, makanya kayak mereka unggul ya dari bidang sains. negara Islam. Iya gitu. kan. Contohnya kayak Indonesia aja. Itu kayak minim banget SDM-nya. Ya gitulah. Nah, terus gitu kan negara barat itu semakin berkembang dan perkembangannya itu pesat karena apa ya, fokus ke bidang sains, meninggalkan agama. Nah, orang-orang pada zaman itu, orang-orang Islam pada zaman itu juga tertrigger itu mempunyai pemikiran seperti orang barat. Wah, kita inilah fokus ke sains. Nah, ternyata kalau Islam itu beda. Kalau Islam itu difokusin ke sains, itu ya harus agamanya juga kuat. Kalau enggak ya bakal nilai-nilai Islamnya itu merosot, hilang, dan pada akhirnya apa ya, jatuhin orang Islam sendiri gitu loh. Nah, itu yang berbeda antara barat sama Islam tuh gitu. Kalau Islam itu semakin kuat agamanya juga semakin kuat nantinya dalam tata negara, dalam perpolitikan, dalam mengatur dari segala hal dalam kehidupan gitu. Berarti kalau agama tuh ini ya, apa ya, bukan bisa jadi agama emang menghambat kemajuan. Ya itu kan karena apa ya, mereka orang-orang barat itu mayoritas agamanya kan Kristen kan, Kristen Katolik. Emang Kristen salah? Ya nggak salah, tapi kan di dalam gini loh, maksud gua ini. Berarti bener dong, Kristen nggak salah kan? Ya, nggak salah, cuma ketika itu dicocok logikan sama sains itu nggak ketemu gitu apa yang diterangkan sama Injil dengan apa yang diterangkan dengan sains gitu. Makanya wah, orang barat Kalau kita fokus di agama nih, ini bakal menghambat kemajuan sains gitu kan, karena banyak gesernya gitu loh dari kitab dengan sains gitu. Nah, kayak Islam aja juga kayak nggak, kalau dicocok lagi nggak nyambung juga kan sama itu, sama sains. Iya, nggak nyambung. Cuma kalau bedanya kalau di Al-Quran itu kan menerangkan sains kan sebatas ya, nggak secara terperinci bumi itu berapa kilometer, berapa tahun umurnya bumi itu kan nggak diterangkan gitu loh. Cuma emang di Al-Quran itu diterangkan, salah satunya itu ada contoh bahwa ada ayat yang menerangkan gunung-gunung itu pada jalan gitu. Nah itu dengan sains sekarang dicocok logi itu ketemu, oh ternyata iya lempeng bumi itu emang bergeser dan itu mempengaruhi letak gunung-gunung di seluruh dunia gitu loh, bisa bergeser karena lempengnya bergeser. Nah gitu, itu termasuk salah satu keterangan di dalam Al-Quran gitu. Ya kan tadi kayak Islam tuh menurun dari kayak tahun ke tahun tuh menurun gitu. Kapan sih awal mulanya Islam tuh menurun? Nah, Islam itu menurun ada 2 fase menurunnya Islam. Fase pertama, dinasti Abbasiyah itu runtuh pada tahun 842 Masehi. Nah, itu kan abad ke-9 ya, abad ke-8 9. Nah, sampai dengan abad ke-11 itu ya masih ada kerajaan, dan kerajaan Islam sendiri pada abad ke-11 itu mengalami penurunan lagi pada fase kedua. Nah, itu termasuk penurunan yang signifikan itu pada fase yang kedua itu. Karena apa?
karena kerajaan-kerajaan tersebut mengalami disintegrasi yang menyebabkan perpecahan. Nah, itu perpecahan dari segala hal. Kerajaan-kerajaan itu pun terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan, dan yang utamanya itu mengalami konflik-konflik internal dalam kerajaan tersebut. Banyak perang saudara, banyak perang untuk menguasai wilayah. Nah, gitu itu menjadikan Islam itu mengalami kemunduran dalam peradabannya itu gitu. Iya, kayak itu tuh kenapa sih kayak mereka tuh bisa konflik, maksudnya tuh kenapa bisa sampai perang saudara? Itu kayak masalah utama dari permasalahan itu tuh seperti apa? Jadi masalah utama dalam konflik-konflik tersebut, atau mengapa sih Islam terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan, yaitu karena ada banyak sekali penguasa-penguasa yang ingin menguasai wilayah-wilayah tertentu yang sudah menjadi beberapa wilayah. Nah, kan tadi kita juga sudah menuturkan bahwa Islam itu mengalami kemerosotan dalam memahami Islam itu sendiri, atau untuk memegang Islam itu nggak kuat gitu loh. Nah, jadi impactnya itu ya di situ, di pemerintahannya itu banyak penguasa yang ingin menguasai wilayah gitu. Jadi ya bukan kayak ingin memimpin agar bisa lebih maju gitu, tapi kayak mereka tuh cuman pengen kekuasaan, pengen harta tahta ya gitu kan. Ya, apa iya seperti itu. Kayaknya itu mirip sama negara itu. Lanjut bro. Ya gitulah. Nah, jadi dalam fase kedua itu emang signifikan banget itu kemunduran atau penurunan, kemerosotan peradaban Islam itu di situ, di fase kedua itu, ya karena penguasa-penguasanya itu udah nilai-nilai Islamnya itu udah merosot, udah pada ini hilang gitu. Makanya ya yang terpenting menguasai, pengen kekuasaan, pengen hidupnya terjamin gitu kan. Nah, bukan kayak ingin gimana sih cara kita berpolitik agar bisa keren seperti dulu lagi, biar bisa bukan menguasai sih, tapi kayak ya gitulah, ya memajukan gitu. Iya, ya maksudnya kayak gitu. Sorry. Nah, ya kalau dihubungkan ke situ kan, ngapain kalau mau kemajuan Islam lagi, atau Islam itu berperadaban yang besar lagi, ngapain enggak bersatu aja itu? Iya benar. Enggak kok harus berpisah-pisah ya? Ya itu karena mereka itu ingin kekuasaan gitu loh, gila kekuasaan. Lagian banyak korupsi, kolusi, nepotisme di dalam pemerintahan itu kan sudah nilai-nilai Islam itu sudah luntur gitu. Artinya begitu. Itu salah satu penyebabnya dari faktor internal, tapi juga ada itu penyebab eksternal. Ngapain mereka kok bisa gitu sampai ingin menguasai suatu wilayah gitu kan, penguasanya itu ya ekstranya ya siapa lagi yang ya kan, pasti ya orang-orang barat itu kan mengambil keuntungan, mengambil keuntungan dari permasalahan. Wah, ini orang-orang Islam ini sudah lemah ini gitu kan, langsung ya kesempatan emas orang-orang barat masuk ke situ, diperpolitikan juga, andil dalam permusuhan antar kerajaan Islam, makanya jadi perang gitu. Jadi ingin menguasai wilayah ini gitu kan. Nah, gitu sih. Iya benar, tapi kayak kalau kita ngomong-ngomong tentang kemunduran kayak gini kan, ini dulu kan di Indonesia juga kayak awal-awal gitu kan nggak mengenal Islam sama sekali kan. Iya. Nah terus kan itu ada kayak pedagang barat, pedagang Arab gitu yang ke Indonesia untuk nyebarin Islam. Itu kayak termasuk kemajuan apa gimana itu? Ya itu ya juga
termasuknya juga kemajuan juga buat Islam karena penyebarannya itu semakin luas. Tetapi pas zaman itu kan juga kerajaan-kerajaan di Timur Tengah itu kan juga masih kondusif gitu loh. Jadi seiringnya berjalannya waktu masih kondusif, ada utusan-utusan atau pedagang-pedagang dari Jazirah Arab ke Indonesia menyebarkan Islam ke Indonesia, itu sebuah kemajuan. Makanya Islam sangat sangat maju di saat itu, apalagi di Indonesia itu banyak yang memeluk Islam ya karena orang-orang Arab yang berdagang di sini gitu kan. Benar. Tapi kan itu juga lemah sebenarnya gitu loh. Gimana tuh bisa lemah? Lemahnya itu karena ya dari pemerintahan yang banyak banyak propaganda dari orang-orang koloni Belanda gitu kan. Dimasukin doktrin-doktrin gitulah. Nah, jadi di yang namanya apa itu divide et impera kan diselisihin antara satu sama yang lain, diadu domba gitu kan. Nah, itu kan ya juga lemah di pemikiran, wah kok bisa kerajaan ini sama kerajaan ini jadi musuhan kan karena adu domba si Belanda itu. Iya benar masuk akal. Ya kan tadi kayak Islam tuh makin kesini kayak perubahannya tuh kan menurun. Jadi gua pribadi tuh kecewa banget gitu. Terus kayak ada yang tanggung jawab gitu gak sih? Gua juga merasa kalau Islam itu kayak dulu lagi besar gitu peradabannya kan keren gitu loh, sangar gitu kan. Dan sekarang ya kayak gini ya harus terima, dan kalau yang ditanya siapa yang harus bertanggung jawab dari semua ini ya kita semua. Iya sih benar, kita semua. Kayak kita itu ya ayolah development kita sendiri di dalam memahami agama biar Islam itu semakin besar lagi gitu. Kalau kita bawa agama itu benar, membawa agama ya Islam akan semakin besar lagi gitu. Iya, kemajuan agama Islam pun juga tergantung dengan kita juga kan. Iya, nah ayo anak-anak muda semangat. Nggak usah sih kita kayak gini aja, nggak jelas hidupnya. Dan ya kalau kita lihat kan terkhususnya di negara kita ya kan udah tahu sendiri kan IQ negara kita rata-rata seperti nah kan kalau dilihat akhir-akhir sekarang ini kan banyak kasus yang di pesantren ada yang meninggal gara-gara di bully itu gitu kan. Itu bukan menurunan itu sih, cuman itu kayaknya bukan agama Islam sih. Ya gimana ya kalau dari sudut pandang itu sih gue lihat ya kayak kok bisa seperti itu, pasti kan ada ajaran Islam yang menyeleweng di situ, dan faktornya kan ya banyak sekali gitu kan. Dari ajarannya sendiri yang diajarkan pasti ya nggak sesuai gitu. Kalau sesuai apa yang diajarin sama Islam sama Nabi Muhammad gitu kan ya juga nggak sampai gitulah. Masa teman sendiri dibully sampai meninggal gitu kan kan Islam, datangnya Islam tuh tentang kebahagiaan, bukan tentang penganiayaan. Apalah itu melenceng banget itu. Iya benar. Dan mungkin ya dari segi wawasan orang-orang kita itu juga masih lemah. Dari literasi membaca aja kan masih lemah banget gitu. Paling kalian orang yang suka baca WhatsApp doang, kagak baca apa sih? Gak baca buku gitu. Iya. Ikat bae anjing, mas orang ngefurise mau bangsat. Nah kalau kita lihat kan literasi bangsa kita kan juga masih cuman lemah. Baca WA doang kan mereka membaca. Iya, baca WA apa sih, berita aja itu loh, berita dari Kompas, dari apa itu kan sekarang media-media itu kan
memilih Potong-potong judul. TikTok kan berita-berita pun belum jelas Ya, dipotong udah iya, dipercaya. yang video apalagi yang tertulis secara tulisan itu mereka juga menggunakan algoritma sekarang judulnya aja sudah ini clickbait kalau orang ngatainnya Iya, kan. benar. Padahal kan isinya enggak ini harus lihat isinya biar ngerti berita utuhnya itu gimana sih gitu kan. Iya, Kalau benar. orang sekarang banyak kan orang cuma melihat judul dari berita sudah menyimpulkan sesuatu gitu Oh, kan. banyak banget itu. Nah, gitu itu contoh-contoh kecil aja sih. Tapi ya banyak banget sih yang harus kita benahi sebenarnya buat apa ya buat kembali lagi kepada masa kejayaan Islam seperti Iya, itu kayak tergantung umatnya juga sih. Kalau mereka masih tidak mau membaca, sampai kapan kita pandai? Oke guys, jadi kita membahas sekelumit secara ini bukan untuk menjelekkan pihak manapun termasuk era Kesultanan pada kala itu, tetapi kita bertujuan untuk menambah sedikit wawasan sejarah tentang kemunduran peradaban Islam. Tapi ya ginilah pembahasannya kesana kemari. Tapi juga minimalis banget guys ini soalnya. Jangan lupa membaca aja. Nah, itu paling penting guys, oke? Nah, pesan yang dapat diambil dari sekelumit sejarah ini adalah jangan menjadi orang yang terlalu ambisius untuk mengejar harta dan tahta. Dan satu lagi sebisa mungkin hindari hutang karena hutang pulau pun hilang. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton kita berbicara dengan partner saya yaitu peranakan dari domba jambu lembe. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you very much semuanya. Bye bye.